Halo semuanya. Kembali lagi di Titik Cahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi tentang berawal dari sedekah subuh, kisah sukses tukang becak menjadi miliarder. Jika Anda orang Sumeneb dan Pamekasan atau pernah jalan-jalan ke kota Sumeneb dan Pamekasan mungkin tahu toko frozen food bernama Rajanya Sosis. Di Sumeneb ada 2 gerai, di Pandian dan Jalan Halim Perdana Kusuma. Sementara itu, di Pamekasan juga ada 2 gerai, di Kepoh Pamekasan dan daerah kota Pamekasan. Tapi, tahukah Anda siapa yang memilikinya dan bagaimana prosesnya hingga ia memiliki 4 gerai yang menguasai di 2 kota kabupaten itu? Banyak orang tidak mengira bahwa si pemilik gerai frozen food itu adalah seorang tukang becak. Orang desa lagi. Sebut saja namanya Buhari. Sekarang orang memanggilnya dengan Haji Buhari. Di masa mudanya, bahkan sudah tidak muda lagi, di usianya yang hampir 40-an, lelaki berkulit hitam itu bekerja sebagai tukang becak di desa Kepoh Kabupaten Pamekasan. Istrinya bekerja jualan sosis goreng dari sekolah ke sekolah. Setiap selesai mengantarkan istrinya ke tempat jualan sosis, dia kembali ke tempat mangkal tukang becak. Hingga suatu hari, ia mengantarkan seorang pelanggan. Laki-laki agak tua yang sedang duduk di becaknya itu kemudian bercerita banyak hal dan sebelum turun dari becak ia berpesan kepada Buhari, kalau kamu mau kaya, syaratlah berjamaah ke masjid dan bersedekahlah di waktu subuh setiap hari. Insya Allah kamu akan dikayakan oleh Allah. Rupanya pesan itu terngiang-ngiang dalam pikiran Buhari. Karena menurutnya pesannya baik, maka mulailah ia belajar menjalan sholat berjamaah ke masjid. Ia berupaya terus-menerus menjalankannya, meski amat terasa berat. Di setiap subuh, ia juga bersedekah ke dalam kotak amal masjid. Tidak banyak yang dimasukkan kala itu, hanya kisaran 1.000 atau 2.000 saja, meski akhirnya semakin meningkat. Pekerjaan sehari-harinya tetap dijalani, yakni sebagai tukang becak dan istrinya jualan sosis keliling. Dan, tahukah Anda berapa modal Buhari dan istrinya berjualan sosis saat itu? Menurut penuturan Pak Haji Buhari, modalnya hanya 30.000. Setelah itu naik 50.000, naik lagi menjadi 100.000. Dengan disiplin menabung, akhirnya ia bisa membeli freezer untuk bisa berjualan sosis di rumah. Tentu saja, kulakannya juga sudah mulai bertambah. Di desanya, ia terkenal sebagai seorang yang pemberani. Jangan coba-coba bermasalah dengannya. Ia juga termasuk orang yang masih percaya pada hal-hal yang sifatnya keramat. Ia percaya pada jimat yang menempel pada akik dan benda-benda tajam tertentu. Kendati begitu, ia tetap dan semakin kuat pada keyakinannya dengan nasihat orang tua yang pernah diantarkannya dengan becaknya itu. Semakin lama semakin dekat ia dengan masjid. Hingga pada saatnya, ia bersama istrinya ditakdirkan Allah bisa menunaikan ibadah haji. Ia bisa menambah freezer satu persatu. Dan akhirnya ia bisa membangun gerai, toko, Rajanya Sosis di tempat kelahirannya. Ia mulai belajar menembus langsung ke perusahaan frozen food dengan pengambilan partai yang cukup besar. Sales perusahaan pun datang ke tokonya. Bonus demi bonus ia terima. Diskon dan program promo pun ia terima. Karena merasa sudah sukses dengan tokonya itulah, Haji Buhari membuka gerai baru ke kota Pamekasan hingga sukses. Dan dengan izin Allah, sukses dan besar. Bonus dari perusahaan bukan lagi hanya 1, 2 dan puluhan juta, tetapi 1 unit mobil. Sukses itu candu, usahanya pun sudah tidak lagi di Pamekasan, tetapi mulai merambah kota Sumeneb. Awalnya ia membuka 1 gerai Rajanya Sosis. Pada awal tahun 2023 ini sudah membuka gerai baru lagi di kota Sumeneb. Gaya hidupnya pun berubah. Rupanya, kekayaannya tidak menjadikannya ia menjadi sombong kepada orang lain, apalagi menjauhkannya dari masjid dan halakah pengajian. Ia rajin datang ke pengajian. Ia bersedia menjadi takmir masjid, dengan tujuan agar semakin dekat dengan masjid. Anak-anaknya dipondokkan di pesantren dan dididik dengan sedekah subuh yang ia lakukan setiap harinya. Dia menekankan kepada anak-anaknya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan yang paling menjadi perubahan keyakinannya adalah dia membuang seluruh jimat yang dia pernah beli dan percayai. Dia bersihkan hati dan pikirannya dari hal-hal berbau syirik. Dia berkonsultasi dengan seorang ustadz yang dia percayai untuk membersihkan segala bentuk kesyirikannya itu. Masjid. Tentang sedekah subuh anaknya, ada kisah menarik. Di pondok pesantren di mana anak-anaknya menempa diri dilarang membawa uang cash. Tetapi, saat pemeriksaan,
Salah seorang ustadz pondok itu mengetahui ada beberapa puluh ribu uang yang disimpan di lemarinya. Maka, diambil dan dipanggillah anak-anak Bukhari. Bukhari sendiri dipanggil oleh pengasuh. Sesampai di pondok, Bukhari mengatakan bahwa ia memberikan uang kepada anaknya bukan untuk digunakan untuk jajan atau gaya-gayaan. Ia sengaja memberikan uang itu untuk dijadikan kebiasaan anak-anaknya agar terbiasa dengan sedekah subuh, sebagaimana yang dia lakukan selama ini. Bukhari pun kemudian bercerita kepada sang pengasuh tentang kisah hidupnya yang, seakan, diawali dari sedekah subuh dan sholat jamaah di masjid. Anda ingin menjadi orang kaya? Contohlah Haji Bukhari dengan sedekah subuh dan sholat berjamaah ke masjid. Sandarkan dirimu kepada Allah dan tunaikan tugasmu sebagai seorang hamba. Allah tidak pernah melarang hambanya untuk berdoa meminta apa saja kepadanya dengan dunia ini sesisinya. Mintalah kepadanya, karena dialah yang maha memiliki. Penyandaranmu kepadanya justru dan insya Allah akan mendekatkan dirimu kepada Allah. Engkau akan semakin datang ke masjid dan bergembira saat bersedekah kepada sesama dan fisabilillah. Wallahu a'lamu.